Silahkan duduk, saudaraku sekalian. Mungkin apa yang saya kemukakan ini seperti konyol, tetapi akan menjadi jembatan di mana kita bisa menghayati betapa beruntungnya kita yang bisa mengenal Allah yang benar dan diberi peluang sebesar-besarnya untuk bergaul dengan Dia. Pernahkah saudara membayangkan seandainya kita hidup di semesta di mana tidak ada penguasa, di mana tidak ada Allah? Bayangkan. Bagaimana seandainya kita hidup di dunia di mana tidak ada penguasa, tidak ada Allah? Mungkin sudah mulai bertanya, dunia dan hidup macam apakah itu, Pak? Ya, saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu. Kita tidak tahu karena kita tidak pernah dan tidak akan pernah ada di dunia di mana tidak ada Sang Khalik atau tidak ada Sang Pencipta. Kita bersyukur karena kita hidup di satu semesta di mana ada Sang Khalik, ada Sang Penguasa. Tetapi saudaraku sekalian, konsekuensinya adalah kalau kita mengaku kita hidup di semesta di mana ada Sang Khalik atau ada Sang Penguasa, kita harus menempatkan hal berurusan dengan Dia, pemilik hidup dan pemilik semesta ini, sebagai prioritas. Atau yang tepatnya bukan pakai kata prioritas, satu-satunya. The only world I have. Satu-satunya dunia yang kumiliki adalah berurusan dengan Sang Pencipta dan Sang Penguasa. Nah, di sini saudara sekalian kita baru mengerti apa artinya bertuhan. Bertuhan. Sebab banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Agak membahayakan tapi terpaksa saya ucapkan. Justru kadang-kadang agama mengaburkan Tuhan. Sebab Tuhan yang benar itu pasti Tuhan yang tidak disubordinasi untuk urusan dengan Dia oleh sesuatu, apakah yang namanya itu syariat, apakah itu namanya hukum, apakah itu namanya apalagi ritual atau seremonial atau liturgi. Kalau Tuhan memandang itu perlu untuk menjadi tools, alat di mana Allah berurusan dengan umat, sejak semula pasti Tuhan sudah menyusun tools itu. Yang namanya syariat, yang mana namanya tata cara, upacara agama atau ritual. Pasti Tuhan sudah susun itu. Tapi ternyata tidak. Sebab kalau harus ada syariat, harus ada hukum, harus ada ritual, itu sebenarnya merendahkan. Itu justru merendahkan nilai manusia. Sebab manusia yang diciptakan oleh Tuhan ini manusia yang memiliki roh dari Allah sendiri. Nismat Hayim. Nismat Hayim. Roh yang dihembuskan. Wajipak. Itu sesuatu dari diri Allah sendiri. Ini kemampuannya pasti luar biasa. Di mana makhluk ini memiliki satu unsur, satu chemistry, satu frekuensi dengan penciptanya. Maka dikatakan bahwa manusia itu serupa dan segambar, Shalem dan Demot.
Imago Dei, begitu dalam bahasa Latinnya, Imago Dei, in his own image. Betapa luar biasa ini. Secantik-cantiknya monyet, selucu-lucunya dolphin, gak menarik buat Allah Bapa di surga. Yang paling menarik adalah makhluk yang memiliki rupa dan gambar dirinya. Yang dilahirkan. Fisiknya diambil dari debu. Tetapi isinya dari diri Allah sendiri. Kalau hari ini kita mengenal cloning, agak bahaya yang mengatakan Tuhan mengkloning dirinya. Tapi pakai kata apa yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa Tuhan memang mengeluarkan dari dirinya roh itu yang menjadi makhluk yang disebut manusia. Jadi manusia ini makhluk yang dahsyat, makhluk yang luar biasa. Yang memiliki keberadaan di mana Allah bisa bersekutu, bisa berjalan bersama dengan Dia. Maka makhluk inilah makhluk yang bisa beralah atau bertuhan. Beralah atau bertuhan. Nah sekarang saudaraku sekalian yang kekasih, setelah kita menjadi umat pilihan Allah dalam Yesus Kristus. Satu-satu yang berkata, tidak seorang pun melihat Bapa kecuali anak. Enggak, tidak seorang melihat Bapa kecuali aku lihat Bapa. Artinya aku kenal betul siapa Dia. Sebab aku berasal dari Dia. Dan aku nyatakan ini kepada Matius, kita buka 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan bukan jual mahal, saudara. Tetapi ini dicatat ya, bahwa Tuhan memberi diri atau menyediakan diri kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan Dia. Orang yang merasa tidak punya apa-apa. Ingat apa yang saya sampaikan, orang yang mengasihi Tuhan akan berkata, Tuhan, don't leave me, jangan tinggalkan aku. Ada jeritan dalam jiwanya, Tuhan jangan tinggalkan aku. Engkau satu-satunya milikku. Aku boleh tidak perlu memiliki yang lain. Dan boleh yang lain tidak aku anggap sebagai milik. Engkaulah milikku. Tuhan bukan jual mahal. Tetapi Tuhan memberi diri atau menyediakan diri bagi orang yang sungguh-sungguh membutuhkan Dia. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tapi orang sakit. Nah nanti kita akan sampai kepada satu penjelasan atau penjabaran bahwa kalau kita masih merasa membutuhkan yang lain, berurusan dengan Tuhan, Anda tidak akan menemukan Tuhan secara lengkap. Jadi bukan tanpa alasan kalau Paulus mengatakan asal ada makan pakaian, cukup. Kalau kamu tidak melepaskan segala sesuatu, kamu tak dapat jadi muridku. Bukan tanpa alasan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Orang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Nah sekarang kita mau serius bertuhan gak? Di mana pikiran kita selalu dipenuhi oleh Tuhan. Saudara pikir perkataan saya ini berlebihan atau lebay? Tidak. Berlatihlah. Sampai tidak perlu Anda memikirkan Tuhan, Anda sudah berpikir dengan sendirinya. Tidak perlu Anda menghayati atau berusaha menghayati kehadiran Allah. Penghayatan itu sudah melingkupi seluruh hidup saudara. Saudara punya saraf, saudara punya kesadaran diri dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Dan itulah kemerdekaan, saudara. Dan itulah kemerdekaan.
Gak lama kok. Kita cuma 70 tahun di dunia ini. Dan di 70 tahun ini jangan fokus kita sampai membias. Fokus kita harus pada Tuhan. Jangan bias. Engkaulah tujuanku Tuhan. Engkaulah tujuanku. Oke. Baca lagi Pak. 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil, ingat, pernah saya jelaskan di sini. Orang kecil di sini bukan orang yang badannya kecil. Ya. Bukan orang yang badannya kecil. Tetapi orang sederhana, orang yang lemah, nepios. Orang yang merasa tidak berdaya. Orang yang merasa tidak berdaya, orang yang haus akan dia. Orang yang miskin, petokos. Orang yang merasa miskin, petokos. Orang yang merasa nothing. Kadang-kadang ada banyak hal yang gak bisa dibahasakan dengan kalimat secara lengkap. Tapi saya bicara terus dari berbagai perspektif. Sampai kita mengerti betul. Tuhan gak bisa diduakan. Gak bisa. Gak bisa. Sambil sedikit gak bisa. Tuhan saja. Nah kalau sudah berani begitu, saudara akan benar-benar mengalami Tuhan seperti tokoh-tokoh Alkitab mengalami Tuhan dalam hidupnya. Begitu real. Dan akhirnya tidak perlu capek-capek mencari Tuhan karena penghayatan akan kehadiran Tuhan itu melingkupi segenap hidup kita. Melingkupi segenap hidup kita. Dan betapa merdekanya, saudara. Betapa merdekanya. Betapa merdekanya. Makanya kita harus mencari Tuhan. Mencari Dia. Dan awal-awal saudara bergumul itu memang berat. Tapi lama-lama nanti menjadi irama hidup saudara. Dan terus terang saya sedang menikmati kondisi ini. Menikmati di mana saya menghayati kehadiran Tuhan. Dan satu berkat yang saya temukan dan tidak pernah saya alami sebelumnya adalah kegentaran saya kepada kedahsyatan Allah Bapa. Jadi kalau mau tidur saya mulai angkat tangan sambil berdiri begini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Betapa gentarnya hati kita. Betapa besar Allah. Betapa dahsyat, betapa menakutkan. Bukan takut negatif ya, betapa menakutkan. Kalau dulu kita berdoa sambil kaki mau lari kemana, tangan mau kemana, sekarang mulai gentar. Kalau sudah memanggil Bapak, kita mulai berjaga, seluruh jiwa kita mulai berjaga, seluruh perhatian kita mulai berjaga. Kalau sudah mulai berkata, Bapa dalam surga. Mengerikan, dahsyat. Saya bersyukur atas kesabaran Tuhan, pengertiannya, panjang sabarnya terhadap kebodohan kita, atas kekurang ajaran kita. Itu tidak bisa saudara alami kalau saudara tidak belajar dengan tekun. Anda harus tekun, nanti kita sampai memikirkan Tuhan. Siang dan malam merenungkan itu sampai jadi irama yang tidak perlu kita paksakan, akan sudah running sendiri seperti mesin yang udah running sendiri. Kita ada di hadapan Tuhan. Wah saudara, keberanian kita luar biasa menghadapi hidup ini. Ya kita memang belum sempurna, ya. Kadang-kadang on off itu loh. Kalau on gitu dalam kesadaran penghayatan kehadiran Allah, dahsyat. Kalau off, mulai dah. Pikiran liar, ucapan liar, tindakan liar. Nah, bahaya itu. Tapi kita kalau on,
menghayati kedahsyatan Tuhan itu bukan nggak bisa salah, sulit sampai nggak bisa salah. Kalau kita berbuat satu kesalahan itu, damai sejahtera kita hilang. Dan itu menyakitkan sekali. Oke, teruskan. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi lebih sekedar mengajarkan hukum-hukum, syariat, ritual, seremonial. Mengajarkan siapa Bapa. Who is he? Siapa dia? Nah, kalau Bapak Ibu belajar Injil, itu menakjubkan. Penggunaan kata dalam bahasa Yunani, sambungannya dengan ayat lain, itu seperti sandi. Seperti sandi, sungguh. Saya berkecimpung di dunia teologi sejak saya muda. Berkecimpung di sekolah tinggi teologi. Dan saya bukan mahasiswa yang bernilai baik. Memuaskan. Sampai sangat memuaskan. Bukan kumlot, summa kumlot. Semua orang tahu kalau di kampus. Tapi saya tidak melihat sandi itu. Saya bisa menafsirkan secara literal dengan ilmu hermeneutik, eksegesis yang baik. Tapi saya tidak melihat behind the word, behind the sentence, behind the verse, behind the chapter. Sampai kemudian mulai bertumbuh terus dalam Tuhan, ya saudara. Saya melihat rahasia itu luar biasa. Di situ, kalau kita membaca Injil dengan kacamata yang benar, Anda akan melihat kebenaran-kebenaran yang mencerdaskan pikiran kita. Dan dari kecerdasan itulah, saudaraku sekalian, kita bisa mengenal siapa Bapak kita. Makanya kalau orang membaca Alkitab dengan mata yang salah, dia cerita itu cerita anak-anak sekolah minggu. Makanya lihat orang-orang menghindari Injil. Dia pungut ayat perjanjian lama, Yesaya lah, Mazmur lah. Bukan tidak boleh, tapi lepas dari konteksnya. Dia perkosa suka-suka. Tidak boleh, itu anarki itu. Alkitab diperkosa. Dipungut ayat, dia hubungkan dengan dunia hari ini. Dia pungut Yesaya, maksud saya, dihubungkan dengan dunia hari ini. Jangan begitu. Kalau baca Alkitab harus tahu ini ayat siapa yang nulis. Untuk siapa, kapan, dalam konteks apa. Nggak boleh main comot. Itu mah bukan ngawur. Dulu saya pikir salah itu, sesat. Jadi liar, orang mau tafsirkan suka-suka dia. Nggak boleh. Kalau kita baca ayat konteksnya apalah hikmahnya bisa dipelajari. Hikmahnya bisa. Kalau perjanjian baru, wah itu mengandung banyak kebenaran di balik setiap pernyataan, setiap tindakan Tuhan Yesus. Itu yang mencerdaskan pikiran kita. Untuk mengenal Bapa. Dan kalau sudah mengenal Bapa lewat itu, Anda serius sungguh-sungguh. Serius menghargai itu firman, Anda akan bisa mengalami firman itu. Pasti Allah itu bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Sesuai dengan kebenaran yang kita pahami supaya menggores. Kalau cuma hanya knowing dari hearing, bukan experiencing, tidak jadi. Harus menggores dan pengalaman hidup. Dari apa yang kita pahami, lalu kita alami. Maka kebenaran firman-Nya harus benar. Kalau misalnya diajarkan sesuatu yang salah bahwa Allah itu akan nurut kalau kita pakai nama Yesus.
akan takluk, tak berdaya kalau pakai nama Yesus. Dikit-dikit dalam nama Yesus. Mobil orang dalam nama Yesus. Tanah orang diinjak dalam nama Yesus. Tuhan kita tidak seperti itu. Kalaupun ada orang punya pengalaman seperti itu jadi, itu mungkin buat orang itu. Tapi nggak bisa digeneralkan. Bukan seperti itu. Yesus yang kamu sebut, Yesus yang kamu kenal bukan Yesus di Alkitab. Bukan. Itu Yesus yang lain. Itu jin yang kamu kasih nama Yesus. Nggak akan ketemu Tuhan yang benar. Dia tidak akan pernah bertuhan. Ber-Yesus, Yesus yang lain. Bertuhan, Tuhan yang lain. Dan ngerinya Tuhan sering diam. Kalau Tuhan bertindak langsung disambar geledek mati ketahuan. Ini salah. Ini dibiarkan. Bahkan bisa terjadi hal-hal yang kelihatannya ajaib. Bangun gereja besar lah. Bikin proyek-proyek besar lah yang orang tidak bisa membantah. Sehingga orang berkata ini pekerjaan Tuhan. Buktinya apa? Dia diberkati. Berkat Tuhan itu apa artinya? Ngerti nggak? Lebih sedikit orang yang masuk kehidupan daripada yang masuk kebinasaan. Masih bersama saya, saudara? Hal itu tidak murahan. Oh, tidak murahan. Sangat tidak murahan. Dia maha murah tapi tidak murahan. Maaf ya. You harus kenal benar dia. Dan kalau mau kenal benar dia, teruskan. Apa rahasianya? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ngerti gak kamu itu capek? Tapi orang gak tahu kalau dia capek. Dia pikir dia gak capek. Itu capek. Orang yang tidak bertuhan itu capek. Enggak tuh Pak, sakit. Kalau sampai you gak rasa capek, you sakit. Sakit. Dan itu parah. Parah. Mestinya orang sakit itu merasa sakit. Makanya hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Capek di sini bukan capek karena nggak punya rumah, capek karena belum punya jodoh, capek karena punya persoalan. Enggak, salah loh. Makanya dulu saya juga salah. Mari datang yang punya masalah, saudara, yang letih dan berat, aku beri kelegaan. Bukan itu masalahnya, saudaraku. Bukan itu masalahnya. Ingat ya, orang-orang Israel pada waktu ditekan oleh pemerintahan Romawi, mereka mengharapkan Yesus jadi Mesias versi mereka. Betul? Yesus menolak. Tuhan tidak membebaskan mereka dari perbudakan tekanan bangsa Romawi. Tapi Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Keselamatan versi Tuhan. Injil, kabar baik versi Tuhan. Bukan versi manusia. Kalau versi manusia Anda nggak pernah bertuhan. Kalau versimu kau nggak pernah bertuhan. Atau bertuhan Tuhan yang lain. Yang mencari Tuhan saja bisa salah loh menemukan Tuhan. Kalau tidak betul-betul punya nurani yang benar. Nah kalau saya tanya Pak, yang benar yang mana? Oh ya, ikuti terus suara kebenaran, kembangkan nuranimu itu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Nuranimu biar diolah terus. Saya tidak mengatakan saya paling benar, pendeta lain salah, jangan begitu. It is not my game. It is not my game. Itu bukan game saya kok. Banding-bandingin diri enggak. Kalau saya menyampaikan satu kebenaran lalu orang merasa diserang ya terserah situ. Kalau kebenaran saya sampaikan konsekuensi logisnya kepalsuan pasti akan nyata. Kalau saya bilang ini warna putih berarti yang ini bukan putih, ya kan? Itu saja. Nah kalau kamu sadar ya berubah dong. Ingat tadi saya ucapkan apa? Orang yang bertuhan itu mau betul-betul bertuhan mengenal Tuhan, tidak boleh punya sambilan. Tuhan kebutuhanku satu-satunya. Aku nggak merasa lengkap sebelum aku memiliki Tuhan. Aku nggak merasa utuh sebelum aku memiliki Tuhan. Padahal orang akan selalu mencari Tuhan sampai dia menutup mata. Sebab dia akan selalu ingin porsi yang lebih banyak, porsi yang lebih banyak.
porsi yang lebih banyak. Sebaliknya orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia mau porsi dunia yang lebih banyak. Sampai tertandui, sampai sakau, binasalah kau. Anda nggak akan pernah puas dengan apa yang disediakan dunia ini. Tapi saya mau kasih tahu, Anda juga nggak akan pernah puas dengan kebenaran dan pemahaman akan Tuhan. Saudara akan ingin porsi yang lebih besar juga. Nah sekarang Anda mau berdiri di pihak mana? Makin haus dunia atau makin haus Allah? Haus Tuhan ini nggak gampang. Ini nggak gampang. Sering orang merasa haus akan Tuhan, tapi bukan haus yang sesungguhnya. Berurusan dengan Tuhan bukan karena Tuhan, karena merasa membutuhkan Tuhan untuk persoalan-persoalan hidup. Keliru itu. Kalau saudara berurusan dengan Tuhan, sampai saudara pun juga tidak terlalu pusing surga atau neraka kok. Yang penting aku menemukan Dia. Jelas menemukan Tuhan, menemukan kerajaannya. Amin. Tapi bukan karena supaya jangan tidak diberkati di dunia, supaya jangan jadi orang miskin, bahkan supaya jangan masuk neraka. Bukan. Supaya aku menemukan Tuhan, mengerti kehendaknya dan melakukan kehendaknya dalam hidupku tiap hari. Oke, teruskan. Ulangi, 28 Pak. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ingat ini, letih lesu, berbeban berat, bukan karena kebutuhan-kebutuhan jasmani. Amin. Aminnya pelan sekali ya. Setuju nggak? Kalau Anda nggak setuju, Anda nggak bisa dengar khotbah saya terus nih. Ayat sebelumnya apa coba kalau saudara membaca? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Terus? Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Terus? Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ini bukan persoalan duit, ini soal mengenal Allah. Bukan soal materi, soal mengenal Allah. Mau mengenal enggak? Jadi kalau Tuhan mengatakan kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Bukan buat Anda jadi miskin, malas, tidak produktif. Nah, itu orang Kristen bodoh. Yang keliru itu. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan seluruh potensi diri untuk mengenal Tuhan? Tentu harus bekerja. Tentu jangan sampai punya masalah ekonomi. Tentu jangan sampai punya masalah kesehatan. Bisa diperhatikan? Bisa taat? Amin. Ini bicara soal mengenal Allah. Dan kalau Anda mau mengenal Allah, Anda tidak boleh punya keinginan yang lain. Maka di Lukas 14 ayat 33 mengatakan, barang siapa tidak melepaskan diri segala miliknya, tak dapat jadi murid. Itu tidak bisa ngerti, tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh. Murid itu belajar dari bodoh jadi pintar, dari tidak cakap menjadi cakap. Tapi harus melepaskan diri dari segala milik. Bukan berarti jadi miskin, uang kita berikan ke gereja atau pemulung atau panti asuhan. Bukan. Anda memiliki semua yang ada pada saudara dengan kesadaran semua itu milik Tuhan. Ini di sini letaknya. Jangan berkeyakinan dan merasa semua milik Tuhan lalu dikit-dikit dikasih ke gereja uang itu. Jadi liar nanti tanpa komando Tuhan. Kalau untuk backup modal bisnis, kalau itu untuk disiapkan buat anak sekolah dan lain sebagainya, itu harus dikelola dengan bijaksana dan cermat. Untuk anak pun untuk Tuhan. Amin. Bisnis pun juga untuk Tuhan. Lalu untuk Tuhan berapa Pak? Ya pasti nanti Tuhan pimpin saudara. Bagaimana Anda bisa menyisihkan bukan menyisakan. Ingat ya. Menyisihkan bukan menyisakan. Untuk pekerjaan Tuhan. Oke? Terus? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kamu nggak mengenal Allah, kamu nggak bergaul dengan Allah, kamu tidak bertuhan. Capek. Nah bagaimana orang bisa mengenal capeknya ini? Begini saudara. Ketika saudara bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mulai mencicipi indahnya Tuhan dalam pergaulan, Anda bisa tahu betapa lelahnya hidup ini. Dan itu seiring dengan ini Anda akan bisa melihat betapa tragisnya hidup ini.
Senang-senang sebentar ya. Gendong anak, gede dikit pacaran, ninggalin, ya kan? Udah kawin, betul? Udah menikah, belum kita bahagia dalam pernikahan. Tragis. Kaya, mati, ngegeletak. Belum kalau bangkrut, uang ditipu orang, rumah kebakaran. Dunia macam ini kah yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang dicintai? Enggak. Ini dunia sudah rusak. Kita menantikan langit baru, bumi baru. Nah, untuk itu siapkan dirimu sebagai orang yang tahu hormat kepada Tuhan. Dan bagaimana tahu hormat kepada Tuhan? Kalau kita mengenal dia dengan benar dan memperlakukan dia dengan benar. Ya, saya tidak tahu bagaimana membagikannya, saudara. Saya juga belajar terus ya, saudara. Jadi pada waktu kita malam hari ya, saudaraku, waktu kita berdoa ya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Seolah-olah kita memandang langit luas, bintang cakrawala, galaksi yang tak terbatas. Then sing my soul, my Savior God to thee. Kita itu gemeter, saudara. Gemeter. Betapa dahsyatnya Engkau, Tuhan. Saya kenapa tidak temukan desak dulu ya? Ya dulu juga punya kegentaran, tapi nggak seperti hari-hari ini setelah Tuhan bukakan saya begitu banyak rahasia firman. Bukan dunia seperti ini loh yang dikehendaki oleh Allah. Ini tragis. Capek. Pikir ya, makan enak. Cuma 10-20 cm. Makin enak, cepat mati. Kau langsung mati tidak apa-apa, sakit dulu, stroke dulu, mati sebelah dulu. Soro, saudara. Sengsara, saudara. Kalau sudah umur di atas 60 tahun itu sudah tidak kaya lagi. Umur 70 tahun lebih nggak kaya. Naik mobil udah nggak bisa. Masuk belum diangkat kakinya lurus, jadi tekuk. Udah nggak kaya lagi loh. Hah? Paham nggak? Kaya itu waktu umur berapa sih? Tragis. Saya harap kita bisa merasakan kelelahan kita. Kalau sampai Anda kurang bertuan, tidak bertuan, nggak lelah. Aduh, nggak ngerti saya. Nah, tapi kita dulu kan salah ya. Anda berlelah, Anda belum punya jodoh, putuskan kutuk daripada lajang. Kutuk lajang, lut. Kutuk nggak laku kawin. Kutuk kemiskinan. Yang gak punya rumah, kutuk pengembaraan. Sebutan regu hantu. Kayak Tuhan itu ya, gak berdaya menolong kita gitu. Allah mengendalikan segala sesuatu. Kutuk dipakukan di atas kayu salib. Nggak tahu ajaran model apa, jadi begitu itu. Sekarang orang nggak berani menentang, tapi kalau 50-100 tahun lagi Tuhan belum datang, membelok lihat ajaran orang-orang abad 2021, orang bilang sesat tuh gereja-gereja. Sebelum orang bilang sesat, saya udah bilang sesat sekarang. Ya memang kesesatan ini rasanya tidak terlalu parah, tapi tidak membuat orang menemukan rancangan Allah untuk mengembalikan manusia seperti rancangan semula. Masih bersama saya, saudara? Puaslah dengan apa yang kita miliki, saudara. Wah, kalau begitu kita tidak bisa kerja keras, Pak. Loh, Anda berhutang loh. 3 hutangnya. 1. Anda itu hutang loh. Anda kalau sampai nggak punya hutang, awas loh. 1. Makhluk ciptaan. 2. Anak tebusan. 3. Potensi, talenta, bakat. Saya pinjam kata talenta walaupun tidak tepat di sini sebenarnya. Sebab talenta di Alkitab sebenarnya tidak menjurus pada potensi untuk memiliki
kodrat ilahi. Anda makhluk ciptaan yang diciptakan oleh penciptanya. Anda ada tebusan yang dimiliki oleh sang penebus. You are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Potensi talenta bakat. Kita diberi bakat talenta. Ini harus dikembangkan semaksimal mungkin. Jangan jadi orang kaya. Jadilah orang yang sangat kaya. Tapi bukan ingin kaya. Karena kita ingin mengabdi lebih efektif. Konektor dipakai Tuhan. Direktur lebih efektif. Supir becak bisa dipakai Tuhan. Pilot tentu lebih efektif. Punya uang 1.000 bisa dipakai Tuhan. Tapi punya uang 1 triliun lebih efektif. Bisa menjangkau lebih banyak. Tapi masalahnya bukan uang loh. Sikap hati juga. Jangan lupa. Jadi kalau memang orang mau mengenal Allah. Dia tidak boleh menjadikan sesuatu yang lain sebagai tujuan. Atau tidak boleh hal mencari Allah sebagai sambilan. Tidak boleh. Aku tercipta hanya untukmu. Aku tercipta hanya untuk mengenal engkau. Dan bertumbuh memahami engkau. Sampai Anda bertumbuh dalam kecintaan yang ekstrim kepada Tuhan. Terus kalimat berikutnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oke. Kuk dalam bahasa Yunaninya zugon. Sugon ini lambang pendidikan. Yang kedua perbudakan. Dididik baru bisa diperbudak. Dididik baru bisa melayani Tuhan. Pendidikan kuk. Sapi liar, kuda liar harus dijinakkan. Baru bisa diperbudak. Saya bisa menghayati dan bisa mengerti betapa sabarnya Tuhan untuk menjinakkan kita. Jiwa kita tuh gak mudah. Jiwa itu kita tidak mudah dijinakkan. Tidak mudah dibersihkan, saudara. Jiwa kita ini sudah diisi dengan berbagai unsur-unsur yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Rupanya untuk membersihkan jiwa ini tidak mudah. Injil diberikan supaya menggores di sini. Menggores di sini, saudara. Maka Tuhan memberikan pengalaman. Roma 8:28. Apa yang kita dengar mengenai kebenaran Tuhan akan menggores, mewarnai, membentuk, menjadi warna permanen lewat pengalaman hidup. Tidak bisa, tidak. Jadi tidak bisa 4 tahun sekolah teologi lalu 4 tahun jadi sakti. Tidak bisa. Makanya kalau mau membentuk seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan secara proporsional dan ideal dari sekolah minggu. Dari sekolah minggu, dari pra-remaja, dari remaja, dari pemuda. Dibentuk nih. Dan pengalaman hidup itu nggak bisa digantikan dengan sekolah teologi, bergelar STH, MTH atau doktor, master, nggak bisa. Harus lewat ini. Percayalah, yang ngomong ini mantan rektor sekolah tinggi teologi. Belasan bahkan puluhan tahun di sekolah tinggi teologi. Nah, saya mendapatkan, saudaraku, betapa liarnya jiwa ini. Bukan hanya analisa saya kepada orang lain. Tentu yang paling menjadi pilot project, proyek percontohan adalah diri saya sendiri. Betapa liarnya jiwa ini. Maka Tuhan sering mengadakan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Untuk menjinakkan kuk itu. Tuhan kasih kuk kita. Tuhan proses. Kita dikendalikan lewat keadaan. Dikendalikan lewat masalah. Dikendalikan lewat problem. Jadi kalau ada antara saudara yang terus menggeliat untuk keluar satu keadaan. Entah karena masalah ekonomi. Masalah apa yang lain. Entah masalah keluarga, entah masalah mertua. Rasanya Anda di tempat yang paling gak menyenangkan. Anda datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, tolong mertua saya jahat banget. Tuhan gimana ekonomi saya begini, bagaimana saya punya penghasilan jangan 3 juta, tapi 9 juta Tuhan. Anda gak akan ketemu Tuhan yang benar. Seandainya Tuhan menjawab doa saudara, Anda diperlakukan seperti anak TK.
Tapi sekarang setelah Anda menjadi orang Kristen dewasa dan mengenal kebenaran, Anda punya masalah, Anda nggak sebut masalah itu. Kalau masalah ini akibat kesalahanku, aku harus belajar dewasa untuk menuai apa yang kutabur. Mengerti? Itu orang dewasa. Amin. Kalau Anda main judi, Anda dulu nggak hemat, Anda dulu kerja tidak keras, sekarang Anda punya kesulitan ekonomi, yang Anda lakukan hemat. Bukan Tuhan pulihkan ekonomiku, tidak. Itu doa orang-orang yang tidak dewasa. Dan pendeta yang tidak dewasa berkata, saya doakan supaya terjadi pemulihan. Itu praktek perdukunan. Bapakmu tahu kamu membutuhkan. Amin. Emangnya siapa pendeta? Kok sok tahu? Biar Tuhan proses. Supaya menggurat. Untuk mewarnai jiwa secara permanen. Tuhan jadi kuk belajar padaku. Tuhan mendidik kita. Nah, ini bisa terjadi, saudaraku, kalau orang tidak lagi mempersoalkan masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Letih lesu dan beban berat itu bukan masalah hidup mestinya. Kalau Anda merasa itu masalah hidup supaya diangkat Tuhan, ya Tuhan bisa angkat, tapi Anda diperlakukan seperti anak kecil. Seperti anak-anak. Bagaimana kalau masalah itu tetap ada, ya? Tapi Anda bisa merasakan damai Tuhan. Kata kelegaan anapauso dalam teks itu artinya perhentian. Perhentian itu bukan berarti nggak ada masalah. Masalah ada tapi jiwa kita teduh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia. Kalau sukacita damai sejahtera dunia ditopang oleh perkara-perkara dunia, oleh berbagai situasi hidup yang menyenangkan, fasilitas, tapi damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Bagaimana orang-orang Kristen yang dari lahir teraniaya sampai mati? Itu bukan puluhan, bisa ratusan tahun, bertahun-tahun, ratusan tahun orang Kristen menderita. Sejak tahun 30 Tuhan Yesus naik ke surga sampai tahun 380 Masehi ketika Kaisar Theodosius Agung mengkristenkan seluruh Roma. Itu aniaya hebat luar biasa. Belum pada zaman kaisar-kaisar yang kejam seperti Kaisar Nero, Decius, Diocletianus, Trajanus. Wah, itu kejam-kejam. Bagaimana bisa menikmati damai? Nyawa terancam, masuk penjara, anak ditinggal. Anak-anak muda yang setia ditangkap, dibunuh, dipancung. Di mana damainya? Disitulah damai sejahtera Allah melampaui segala akal yang melingkupi orang-orang Kristen. Ketika digiring ke tempat pembantaian, bisa memuji-muji Tuhan sampai suaranya lenyap ketika dicabik-cabik binatang buas. Jangan lihat kekristenan dengan kacamata sempit hari ini dong. Lihatlah kekristenan dengan frame yang luas. Supaya kita menemukan ketepatan kebenaran itu. Ya iyalah. Baru soal gaji 3 juta masih bisa makan. Masih, oh Tuhan colong-colong. Kayak mapet loh. Masalah kita itu belum besar. Alkitab katakan, pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Bukan biasa untuk anak Tuhan, biasa semua manusia. Dia beri jalan keluar. Jadi yakin Tuhan itu mengontrol, mengendalikan segala sesuatu. Mengontrol, mengendalikan segala hal. Jadi masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, you nggak usah pikir deh. Asal you penuhi bagianmu, tanggung jawabmu. Kalau nggak khawatir, kau pasti ada unsur yang lain. Yang pertama, yang paling jahat, engkau curigai Tuhan. Ini paling jahat ini, mencurigai Allah. Ini penyakit manusia sejak semula itu. Mencurigai Tuhan. Kalau kamu makan buah ini, kamu nggak mati. Itu kata si kunyuk. Kamu akan menjadi seperti Allah. Yang timbul bisa begini. Pantes gue dilarang. Takut ya disaingi. Kurang ajar nggak? Jatuhkan dirimu. Maka Allah akan menata engkau. Coba. Lah. Bisa tergoda. Bener nggak ya? Bener nggak ya kalau aku jatuh Allah Bapak menopang? Itu mencurigai. Padahal waduh, 100% Tuhan pasti memenuhi, Bapak memenuhi janjinya.
Seandainya Tuhan Yesus jatuh dari atap bait Allah itu, seandainya jatuh, pasti ditopang. Nggak usah pakai coba-coba. Nah, orang yang khawatir cemas itu mencurigai Tuhan. Yang kedua, serakah. Kan orang berpikirnya begini, pikiran jahat. Baik aja menyenangkan, apalagi banyak. Kurang ajar nggak? Loh, kok nggak ada yang amin ya? Nggak ngerti maksud saya. Sedikit saja menyenangkan, apalagi banyak. Sedikit saja baik, apalagi banyak. Sedikit saja baik, apalagi banyak. Tuh, otak manusia jahat begitu. Sedikit saja menyenangkan, apalagi banyak. 3 juta, aduh kurang banyak nih. 9, segini aja. 90 juta di sana. 9 juta aja menyenangkan, apalagi 90. Udah 90, lihat orang 900. 90 aja menyenangkan, apalagi terlihat. Masih bersama saya? Jadi mau 90, mau 30, mau 3. Menyenangkan karena senangku, bukan karena ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jangan amin-amin doang loh ya. Ini rajin, amin, rajin. Aduh, kayak Mojar, kayak Mojar nggak dikasih makan 3 minggu. Dilempar peler, buk, gitu. Amin. Pulang, aman. Nah. 29 dibaca, Pak. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut, aku akan menerima kamu sebagaimana adanya. Praos dalam bahasa Yunani. Kelemah lembutan itu selain sikap yang menerima keadaan diri sebagaimana adanya, juga menerima orang lain sebagaimana adanya. Aku tidak menuntut kamu. Aduh, kita liar luar biasa. Tapi aku didik kamu, kata Tuhan. Aku sabar mendidik kamu. Percaya dah, Tuhan sabar sekali. Amin? Kita tuh buruk sekali. Tapi Tuhan sabar sekali. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, kata kelegaan di atas 28 dan jiwa mereka ketenangan itu sama. Kelegaan anapauso. Tapi di teks kita bisa dipisah, bisa dibedakan penerjemahannya. Ini bisa membingungkan. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berat, aku beri kamu kelegaan. Berhenti atau perhentian, sabaton, berhenti. Ayo, makanya belajar padaku supaya kamu bisa merasakan perhentian ini. Nah, saudaraku sekalian yang kasih, kembali soal mengenal Bapa tadi. Ya, mengenal Bapa itu karunia yang luar biasa. Dan tidak seorang pun melihat Bapa kecuali Tuhan Yesus. Artinya yang mengenal Dia, Dia nyatakan kepada kita lewat ajaran-ajarannya. Yohanes 8 ayat 31-32, saudaraku. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, oke. Tahu. Kalau bicara soal tahu, bicara soal mengerti, itu dari pikiran. Tahu, mengerti, pikiran, tetap dalam firman-Ku, meno, tetap tinggal. Jadi firman itu harus terus kita pikirkan. Gila kali Pak? Enggak. Percaya deh. Enggak. Saya lihat film, saya jalan di jalan, semua jadi khotbah. Tetap di dalam firman. Maaf ya, saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata yang lengkap. Tapi dari pengamatan saya, ada orang-orang Kristen yang ya seperti saudara lah, rajin ke gereja dengan khotbah. Tapi soal-soal kecil aja berantem atau ribut gitu. Nanti soal kecil di bawah, cuma mau serempetan mobil, siapa yang buru-buru keluar. Yang begini nih, aduh, kamse, norce.
Kalau orang di hadirat Tuhan, merenungkan firman itu, memikirkan, tidak gampang. Bisa karena off tadi loh, ingat tak off. Tapi tidak gampang buat marah, tidak gampang. Tidak gampang. Saudara percaya nggak? Misalnya Anda dapat lotre, waduh 100 miliar, yes. Anda keluar, terus ada orang maki-maki, 100 miliar. Itu makian orang nggak dirasa. Begitu nggak saudara? Iya aja lah. Betul loh. Nggak usah deh. Ibu-ibu baru dapat lotre rice cooker. Wah, seneng centeng ditabrak orang. Tuh, kamu ngapain sih? Nggak apa-apa. Rice cooker. Coba kalau pria lagi jatuh cinta ke rumah pacarnya, dandan rapi-rapi, terus pacaran. Waduh, datang jam 5 udah berangkat, rumahnya Tanjung Priok sana. Itu dijual, ada temen lagi berantem, temennya keroyok. Waduh, keroyok, nggak apa, nggak mikir tuh, lupain. Percaya nggak saudara? Bisa ninggalin teman. Saudara kalau di dalam Tuhan tuh betul-betul tercekam dengan kebenaran, nggak gampang bikin salah, walaupun bisa. Atmosfernya beda nanti. Anda masuk warteg itu rasa masuk hotel bintang 7. Rumah sempit, di situ bikin PR, di situ menerima tamu. Ya namanya juga tipe 4L kan. Lu lagi di situ. Bisa ya senyum. Tapi coba rumah gede ya, pikiran kusut. Aduh, dari ujung ke ujung rumahnya luas, gersang, garing. Kolose pasal 3. Ingat kata mengerti tadi ya. Tetap dalam firman-Ku kamu akan mengenal, mengetahui kebenaran. Mengerti, mengetahui. Kolose pasal 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kamu punya bagian bersama Kristus, bukan bagian bersama dengan dunia, dibangkitkan bersama dengan Kristus dengan penjelasan lain yang tidak akan menyalahi esensinya, mendapat bagian bersama Kristus, pikirkan perkara yang di atas. Amin. Bersedia nggak saudara? Ini ya, kalau Anda 45 tahun jadi presiden, 5 tahun terakhir nggak jadi presiden, masuk penjara. Ini yang 45 ini nggak ada apa-apanya loh. Oke, jangan 5 tahun, 1 tahun. Oke, 1 hari aja belum jadi presiden, masuk penjara 1 hari aja, saya itu mati. Itu yang 49 tahun itu nggak ada artinya. Sekarang Anda cuma hidup 70 tahun, lalu kekekalan. Loh, kok Anda nggak ngerti loh? Anda di sini ya punya seluruh kota Jakarta, nggak ada artinya. Apapun yang Anda miliki di sini. Coba, ayo sadar, bangun, tidur. Ini nggak ada artinya 70 tahun loh. 45 tahun jadi presiden, 5 tahun terakhir masuk penjara lalu mati. Itu yang 45 nggak ada artinya loh. Nggak ada artinya. Oke, 49 tahun jadi presiden, setahun berhenti jadi presiden lalu masuk penjara. Itu yang 49 tahun nggak ada artinya. Coba renungkan saudara. Pikirkan perkara yang di atas, bagianmu bersama dengan Kristus. Terus? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terus? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terus? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia
dalam kemuliaan. Saudara yakin nggak nanti kalau Tuhan Yesus menyatakan diri, Anda juga dinyatakan bersama-sama dengan di dalam kemuliaan? Lah, yakin doang. Apakah saudara sekarang sudah sungguh-sungguh memikirkan perkara yang di atas? Sungguh-sungguh. Tanpa pengertian. Menjawab tanpa melihat muka saya. Sungguh-sungguh. Saudara, tapi saya senang saudara tulus gitu, masih mau sungguh-sungguh. Amin, masih lumayan loh. Daripada yang begini, ngomong apa sih ini orang? Daripada yang ketemu yang begitu, ngomong apa sih pendeta? Oke, goodbye. Bakat lo masuk neraka lo. Orang diajarin bener lo gak mau. Kalau you gak mau nurut yang begini, lo nurut yang bagaimana? Apa sih ruginya mendengar firman begini? Aduh saudara, tinggalkan, lepaskan semua keterikatan dengan dunia ini. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya sih belum sempurna ngomong begini, tapi saya tahu apa yang benar, apa yang baik. Saya paksa diri saya. Walaupun masih on off, karena ada off-nya, ada on-nya. Tapi makin hari banyak on-nya daripada off-nya. Kalau saudara? Banyak off-nya atau on-nya? Pak, kita off terus Pak, on hanya di gereja. Nah biasanya orang mati di luar gereja loh. Kalau on-nya di gereja, matinya di luar gereja gimana? Jarang orang mati di gereja, jarang. Lagi pas nyembah, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Jarang. Pas on, Tuhan mau kita on terus. Menghayati kehadiran Tuhan. Itu bertuhan. Makanya ya, mendengarkan CD khotbah tiap hari nggak boleh lepas. Itu atmosfernya beda. Beda. Dengerin, terus beda. Saya kalau udah sampai di rumah, masuk ruang kerja yang dibuka ya komputer khotbah. Lihat Alkitab. Lihat bahasa asli. Lihat berapa kali kata ini. Kerajaan surga dicari. Saya print, saya pindahin. Seret. Berapa kali ada kata kerajaan Allah. Cek, masuk set. Berapa kali ada kata surga. Tek, seret. Periksa satu persatu. Wah. Kita seperti melihat behind the verse. Behind ayat itu. Wah, kita bisa tahu. Cerdas sekali Tuhan itu. Dulu nggak ada. Ceritanya bisa begini. Ada komputer sekarang. Yang pintar komputernya bukan kita. Nanti kita lihat satu kata misalnya zamayim. Berapa banyak di Alkitab zamayim. Seret, keluar semua. Luar biasa. Auranos, set gitu. Wah, hebat. Jadi kalau nggak ada begitu, kita juga nggak secanggih hari ini, saudara. Jadi kalau saudara sering mendengar saya pakai bahasa Yunani. Pinter bener ya. Bukan lihat kamus. Asal rajin-rajin aja kita. Di situ rahasia firman luar biasa. Jadi siang malam kita itu merenungkan firman. Itu nggak mau kita susah, makan jadi enak, ketemu teman ngobrol enak, tetap di hadirat Tuhan. Itulah pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah Tuhan mau kita itu betul-betul demikian, sepenuhnya, jangan sambilan. Itu baru namanya bertuhan. Amin.